Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin Iskandar, NPM 1921 91227. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang RPP dari mata kuliah telah kurikulum. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disingkat dengan RPP itu adalah pegangan seorang guru dalam situasi mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Jadi kemungkinan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana situasional. Apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasil pembelajaran tidak akan jauh dari perkiraan. Jadi sedikit bantu untuk menjelaskan, jadi RPP ini sangat membantu untuk seorang guru agar mempermudah belajar di dalam kelas. Berdasarkan Permendikbud nomor 56 tahun 2013 tentang standar proses rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar dari kurikulum 2013. Jadi dengan adanya kebijakan baru tentang penyederhanaan RPP ini, guru bebas membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Efisien berarti penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Efektif berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berorientasi pada murid berarti penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar murid di kelas. Guru dapat tatap muka menggunakan format RPP yang telah dibuat sebelum, atau bisa juga memodifikasi format RPP yang sudah dibuat. Di sini saya akan menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang sudah saya buat, yaitu di mana sekolahnya tingkatan SMP, terus mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga, dan kesehatan, terus kelas 7 materi pokok variasi gerak spesifik pemain sepak bola. Materi pokoknya yaitu tentang gaya pembelajaran resiprokal. Nah, alokasi waktu 3 kali pertemuan. Untuk tujuan pembelajaran untuk KD3 yaitu memahami variasi gerak spesifik dan berbagai permainan bola besar, sederhana dan atau tradisional. Untuk KD4 mempraktikkan variasi gerakan spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana dan atau tradisional. Untuk IPK 3 yaitu mengidentifikasikan, menguraikan, dan cara menerapkan variasi gerak spesifik permainan sepak bola dengan benar. Untuk IPK 4 mendemonstrasikan atau melakukan dan menerapkan variasi gerak spesifik permainan sepak bola dengan benar. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran untuk materi pembelajaran yaitu metode yaitu
gaya pembelajaran resiprokal atau reciprocal style, dimana di dalam metode gaya pembelajaran resiprokal ini seorang murid melakukan suatu praktek dengan diamati oleh teman-temannya atau kelompok lainnya dan berbikin kelompok. Kegiatan pendahuluan dalam 15 menit. Guru menyuruh peserta didik berbaris dan mengucapkan salam, berdoa, dan guru memastikan bahwa semua peserta didik dalam keadaan sehat. Terus yang kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Guru menyuruh peserta didik melakukan pemanasan, peregangan statis, kemudian dilanjutkan dengan lari mengelilingi lapangan sebanyak 3 peraturan. Dilanjutkan dengan pemanasan pegangan dinamis. Dan dalam metode tadi itu juga ada bahan-bahan, yaitu media pembelajarannya. Mungkin yang pertama udah pasti itu lapangan sepak bola, terus bola, rintangan, terus gawang, stopwatch, peluit, gambar, video pembelajaran. Untuk kegiatan inti dalam 90 menit, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok besar. Putra dan putri dibagi sama banyak. Peserta didik melakukan aktivitas variasi gerak supaya tidak kaku dalam melakukan aktivitas selanjutnya. Terus peserta didik secara individu dan atau kelompok melakukan aktivitas gerak spesifik. Guru mengamati seluruh gerakan peserta didik secara individu maupun kelompok. Untuk deskripsi, peserta didik secara berkelompok memahami dan melakukan aktivitas variasi gerak spesifik permainan sepak bola. Peserta didik secara individu dan kelompok melakukan aktivitas variasi gerak, terus sambil mempraktekkan setiap tugas yang sudah dikasih sama guru dan diamati oleh teman-temannya, dan saling menilai hasil gerakan temannya supaya mereka belajar aktif. Dan ketiga, kegiatan penutup 15 menit akhir itu guru dan peserta didik melakukan refleksi apa yang telah dicapai dan belum dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara umum. Kemudian peserta didik membuat catatan dan simpulan hasil pembelajaran. Peserta didik di bawah bimbingan guru melakukan gerakan pendinginan, berdoa dipimpin oleh salah satu peserta didik dan menyampaikan salam. Untuk assignment atau nilai itu mungkin dikasih dari awal, yaitu tentang sikap, pengetahuan, keterampilan, jurnal, sikap itu jurnal, pengetahuan, tes tulis, penguasaan dan portofolio, terus keterampilan tes praktik. Jadi kesimpulannya tentang RPP ini, dimana ini masuknya ke strategi seorang guru untuk cara dia mengajar dan menyampaikan materi kepada siswanya agar tercapai dan hasilnya akan sesuai apa yang diinginkan oleh seorang guru. Maka dia harus bisa membuat salah satu RPP silabus supaya ada gambaran untuk dia menyampaikan materi. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.